Selamat pagi, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita belajar materi lanjutan dari perhitungan titik impas, break-even point, usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Adapun bagian materi lanjutan yang akan kita bahas yaitu 4. Menghitung titik impas atau break-even point. 5. Membuat kurva titik impas atau break-even point. Dan keenam, evaluasi hasil perhitungan titik impas atau break-even point. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi sebelum kita mulai menghitung, ada beberapa konsep dasar yang perlu kita pahami. Yang pertama, biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Ada beberapa soal yang sudah langsung menyebutkan, oh ini biaya tetap, ini biaya variabel, tapi ada beberapa juga yang tidak langsung menyebutkan. Jadi kalau misal ketemu soal yang seperti itu, kalian harus cari tahu kira-kira biayanya itu tetap atau ada perubahan. Jadi kalau dia tetap, diapa-apain kira-kira nggak berubah jenis biaya itu, artinya dia masuk ke biaya tetap. Tapi kalau misalnya volume produksinya misal dikurangin atau ditambah, nanti biayanya juga mengikuti, berarti dia termasuk ke biaya variabel. Dan yang kedua, biaya variabel yang secara total berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan. Seperti yang tadi sudah disebutkan, biaya variabel ini akan berubah mengikuti volume produksi. Jadi, biaya variabel ini sangat amat tergantung dengan volume produksi. Namun, biaya tetap tidak akan berubah, khususnya yang biaya tetap secara keseluruhan total biaya tetap. Tapi kalau biaya tetap yang per unit, dia kadang ada perubahan sih, cuman ibu belum pernah nemu soal yang biaya tetapnya tuh berubah, makanya ibu tulis nyampe sini aja, nggak nyampe yang biaya tetap unit itu berubah. At least nanti kalau misal ada contohnya nanti kita bahas. Cuman sejauh ini ibu belum nemu yang soal yang kayak gitu, yang ada biaya tetap per unit, belum pernah dengar. Terus selanjutnya yang ketiga, harga jual per unit konstan selama periode analisis. Jadi harga jualnya tidak berubah-ubah. Beda halnya kalau kamu mengubah harga jual, nanti hasil perhitungannya pun akan berubah. Jadi dalam satu kali perhitungan itu harganya nggak berubah. Beda lagi kalau misal kalau harganya dinaikin, nanti kira-kira titik impasnya berapa ya, misal itu juga nanti berubah. Jadi ya harga jual per unit dalam satu kali perhitungan ini dianggap konstan segitu. Kalau misal kamu pengen cari lagi kira-kira harganya dinaikin apa diturunin, pengen nyari tahu biaya BEP-nya berapa baru. Tapi kalau misal dalam satu kali perhitungan itu ya konstan, nggak bisa berubah. Jadi kamu harus teliti kira-kira ini kalau di soal itu kamu nemunya ini tuh harga jual per unit apa harga jual keseluruhan atau total. Jadi misalnya kamu jual satu masker, harga jualnya 10.000, misal
harga jual totalnya, harga jual keseluruhan masker, kamu produksi 10 masker berarti 100.000. Tinggal harga, kalau misal kamu mau nyari harga jual total atau keseluruhan, berarti kamu mencarinya caranya gini, harga jual per unit dikali Ki, atau Ki itu berarti unit jumlah unitnya berapa. Seperti itu. Lanjut ke yang keempat, jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu habis terjual. Jadi walaupun pada kenyataannya nanti saat kamu pemasaran produknya hanya terjual sekian, tapi untuk memudahkan kegiatan penghitungan titik impas, produknya itu dianggap selalu habis terjual. Jadi untuk memudahkannya aja sih. Jadi kan kalau misal kamu mungkin produknya terjual 50.000 gitu kan, pasti ada rasa ragu dan nanti pasti kamu ngitungnya pun jadi agak yang pasti ragu kan, nggak yang mantep. Kayak gitu sih untuk memudahkannya aja. Terus yang kelima, perusahaan menjual dan membuat satu jenis produk. Bila perusahaan membuat atau menjual lebih dari satu jenis produk, maka hasil penjualan setiap produk tetap. Jadi dalam kegiatan penghitungan BEP pada semester ini hanya terbatas untuk menghitung satu jenis produk. Namun nanti kalau misal udah semester 2, nanti perhitungan BEP-nya akan dikombinasikan dengan kontribusi margin, sehingga kalian dapat menghitung 2 jenis produk dalam satu kali penghitungan BEP atau bahkan lebih. Jadi si BEP ini dia bisa dikombinasikan dengan berbagai teknik penghitungan. Mungkin nanti misal kalian udah kuliah di bidang ekonomi, nanti kalian bakalan lebih tahu lah kalau BEP ini bisa dikombinasikan dengan aljabar, dikombinasikan dengan kontribusi margin. Banyak sih sebenarnya, cuman yang kita pelajari di semester pertama ini yang BEP dengan metode bersamaan, ya ini metodenya bersamaan, belum dikombinasikan dengan apapun. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Keempat, menghitung titik impas atau break-even point. Break-even point ini ada 2 jenis, break-even point dalam unit atau BEP unit, dan yang kedua break-even dalam rupiah atau BEP rupiah. Jadi keterangannya sudah dilihat di bagian ini ya. PC yaitu fixed cost atau biaya tetap, VJ unit, variable cost unit, biaya variabel per unit, VC total berarti variable cost total atau biaya variabel keseluruhan produksi, semua produk yang diproduksi. Terus P unit berarti selling price unit, harga jual per unitnya berapa. Terus P total itu berarti selling price total atau harga jual keseluruhan produksi, dan TR itu total revenue, total penjualan atau total penerimaan uang yang perusahaan terima. Kita lanjut ke yang BEP unit ini. Rumusnya BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, atau BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual total dikurangi biaya variabel total, atau BEP unit sama dengan biaya tetap
dibagi TR atau total revenue, total penerimaan, total penjualan, dikurangi biaya variabel total. Nanti operasi hitungannya di beda video kayaknya, tergantung waktunya cukup apa enggak. Terus lanjut ke rumus BEP rupiah. BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi 1, satunya itu dikurangi biaya variabel unit per harga jual per unit. Atau kamu juga bisa pakai rumus yang kedua, BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel total dibagi TR. Jadi yang bagian ini kamu harus hitung terlebih dahulu untuk memudahkan yang bagian ini, baru nanti ke yang biaya tetap. Atau rumus singkatnya BEP rupiah sama dengan BEP unit dikali harga jual per unit. Oke, kita lanjut membuat kurva titik impas atau break even point. Jadi kurvanya seperti ini. Awal yang perlu kamu lakukan yaitu membuat garis horizontal yang ini. Ini nanti Q atau volume produksi. Volume produksi itu satuannya buah atau unit atau PCS. Jadi di sini misal dalam skalanya itu misalnya 1 unit, 2 unit, 3 unit, atau biar lebih bisa kan kalau perusahaan nggak mungkin ya membuat 1 atau 2 unit. Jadi biasanya kalau di titik Q ini biasanya misalnya 50 unit, terus habis itu skalanya dari 50 unit ke 100 unit, 150, 200, 250, dan sebagainya. Terus setelah kamu buat garis yang horizontal, kamu buat yang vertikal, yang RP ini, satuannya rupiah. Dia kalau rupiah berarti mencerminkan uang ya, uangnya ada apa aja sih di perusahaannya itu. Ya, satuannya misal ini 250.000 rupiah, terus habis itu skalanya, habis itu atasnya ini 500.000 rupiah, terus atasnya lagi 750.000 rupiah, dan sebagainya. Habis kamu buat itu udah dilengkapi skala, kamu tinggal buat titik BEP rupiahnya. Jadi misal BEP rupiahnya itu tadi 500.000, kan misal udah dihitung tuh, udah dihitung satu soal itu udah dihitung. Terus titik impas rupiahnya atau BEP rupiahnya itu 500.000, berarti kamu tarik garis sini ke sini. Terus habis itu tinggal ke BEP unit. Misal udah dihitung BEP unitnya itu 100 buah, 100 PCS atau 100 unit. Jadi kamu tarik dari 100 unit itu ke atas. Nah, pertemuannya ini disebut BEP. Terus habis itu kamu buat garis biaya tetap. Biaya tetapnya misal 250.000. Tarik garis ini ke sana. Terus ini pertemuan antara VC biaya tetap dan BEP unit itu sama pertemuannya ini juga pertemuan biaya variabel sih. Cuman kalau biaya variabel itu ditariknya dari titik 0. Dari titik 0 lanjut ke pertemuan biaya tetap dan BEP garis pertemuan.
biaya tetap dan BEP ke sana. Sementara itu dari 0 ini kamu tarik ke atas ke pertemuan si BEP rupiah sama BEP unit. Itu total penerimaan atau total penjualan, jadi 0 langsung ke atas, itu namanya garis TR. Sementara itu kamu tarik, kalau misalkan TR sama TC itu total cost atau total biaya produksi, itu ditarik dari biaya tetap menuju ke garis pertemuan BEP unit dan BEP rupiah, ditarik. Nah, nanti bagian yang sudah Ibu arsir ini, di bagian bawahnya, di bawah titik BEP ini disebut daerah rugi. Jadi kalau penghasilan kamu, uang yang didapat itu di bawah daerah ini, di bawah BEP rupiah, berarti kamu rugi. Sementara kalau misal uang yang kamu dapat atau produk yang kamu jual ini melebihi titik BEP unit, itu berarti kamu dalam keadaan untung atau kamu mendapatkan untung, ditunjukkan dengan yang Ibu arsir biru ini. Seperti itu. Lanjut ke evaluasi hasil perhitungan titik impas atau break even point. Jadi kalau dari artinya, evaluasi itu adalah penaksiran atau penilaian. Namun kalau secara harfiah, evaluasi itu merupakan proses penentuan nilai untuk suatu hal. Jadi intinya sederhananya tuh kamu tuh menyimpulkan dari kegiatannya kamu menghitung titik impas itu apa aja sih yang kamu dapat. Nah, dituangin ke evaluasi hasil perhitungan ini. Ada 3 titik. Tapi sebenarnya kalau yang titik terakhir ini tergantung soalnya dia tanya nggak sih laba apa enggak. Kadang kan ada soal yang nggak tanya, maksudnya cuma nyampe BEP, berarti ya ini evaluasinya kamu 2 macam aja. Tapi kalau misal nyampe ke arah 3 ini ya berarti kamu buat kesimpulan 3 poin ini. Poin yang pertama, biaya yang terdapat di perusahaan. Jadi kan udah disimpulin kan, pasti kamu sebelum ngitung udah disimpulin dulu kan, biaya tetapnya berapa, biaya variabelnya berapa, terus harga jualnya berapa. Maksudnya ini harga jual ya, penjualan. Itu nanti ditulis ulang di bagian evaluasi. Sementara poin yang kedua, hasil perhitungan titik impas berdasarkan biaya yang terdapat di perusahaan. Jadi kan udah tahu biaya tetapnya berapa, biaya variabelnya berapa, dan harga jualnya berapa. Habis itu kan pasti kamu ngitung kan BEP unit sama BEP rupiah. Kalau yang ditanyakan itu loh, BEP unit dan BEP rupiahnya, berarti nanti di evaluasi hasil perhitungan kamu sebutin, BEP unitnya 100 unit atau 100 buah atau 100 PCS. Terus tadi BEP rupiahnya 500.000. Terus poin yang ketiga, keadaan perusahaan berdasarkan perhitungan titik impas. Jadi setelah dihitung-hitung, kamu itu menyimpulkan, perusahaan ini dalam keadaan apa ya? Dia tuh untung nggak? Atau misal dia rugi? Atau dia berada di titik impas?
Jadi keadaan untung itu di mana perusahaan dapat menjual lebih dari titik impas, lebih dari perhitungan titik impas. Contohnya tadi kan misal BEP unitnya 100 unit, berarti kalau misal perusahaan itu bisa menjual lebih dari 100 unit, berarti perusahaan itu dalam keadaan laba. Oh, berarti dia mengalami laba. Dia mendapatkan laba. Tapi misal perusahaan itu membuat perusahaan itu titik impasnya 100 unit, tapi dia tidak bisa dia hanya bisa menjual 100 unit, ya udah berarti dia dalam keadaan impas. Terus selanjutnya kalau dalam keadaan rugi berarti dia penjualannya itu di bawah 100 unit. Jadi cuma bisa jual 50 unit atau bahkan 99 unit. Dia masuk kategori rugi. Sama sih kalau misal BEP rupiah, tadi BEP rupiahnya misalnya berapa? 500.000. Berarti kalau misal dia uang yang dia dapat lebih dari 500.000, katakanlah 750.000 atau 600.000, berarti dia dalam keadaan untung atau mendapatkan laba. Tapi kalau misal di perusahaan itu dia cuma pas dapat 500.000, nggak ada lebihan, berarti dia ada pada titik impas. Tapi kalau misalnya dia di bawah 500.000, misalnya dia bisa dapat 450.000, berarti dia rugi. Jadi kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ini ada contoh soal. Perusahaan kerajinan The Crown menjual 50.000 buah hasil produksinya dengan harga 25.000 buah. Biaya variabel per buah produk mencapai 20.000. Yang 15.000 adalah biaya produksinya dan sisanya adalah biaya pemasaran. Biaya tetap dari usaha kerajinan tersebut yakni 2.500.000, yang 2 juta biaya produksi dan lainnya merupakan biaya pemasaran. Jadi biaya produksi dan biaya pemasaran itu ada yang masuk ke biaya tetap dan biaya variabel. Jadi intinya kalau misal kamu lihat soal itu, yang perlu kamu pisahin cuma 3 macam biaya, kalau minimal 3 macam biaya. Biaya tetap, biaya variabel, sama harga jual itu yang kamu pegang. Jadi harus cari tahu itu, dan kamu pun harus hati-hati. Kalau biaya tetap kan nggak ada biaya tetap per unit, sama biaya tetap total kan nggak ada. Ya ada sih, cuma jarang-jarang soal kayak gitu. Jadi diteliti juga deh semua biaya, berarti biaya tetap, biaya variabel, dan biaya dan harga jual itu diteliti. Ini tuh harga jualnya harga jual per unit apa harga jual keseluruhan. Terus kalau misal biaya variabel berarti biaya variabelnya ini per unit apa biaya variabel keseluruhan produk. Dan ya begitu juga sama biaya tetap. Jadi harus teliti di sana, karena kan tadi kan sebelumnya sudah dibahas ya. Kalau rumus-rumusnya ini juga ada yang bisa pakai yang tetap sama bisa pakai yang unit sama yang total. Dan kemudian dari soal yang ini ditanyakan tentukan biaya, tentukan BEP unit, BEP rupiah, dan buatlah kurva BEP, dan yang terakhir lakukan evaluasi. Nanti akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih.